هذا الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Bone, atau dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Pak Dr. Ahana. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Kiai Haji Fatur Rahman Magil. Saya sebenarnya ini mengganti beliau juga ini sebenarnya, ya. Jadi tadi malam panitianya itu datang, katanya Pak Waret 3 yang seharusnya memberi ceramah maulid, tapi karena masih ada di Banten, ya. Jadi mohon izin ini Pak Wakil Rektor juga sebagai naib ini. Ya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Studi Bapak Dr. Ruslan MAG. Yang saya hormati Bapak Ketua UTIPD Puskom Bapak Dr. Zakaria. Yang saya hormati ibu-ibu dari ke bagian akademi. Yang saya hormati Ketua SEMA Institut atau SEMA Yayan Bone. Yang saya hormati Ketua HDMA Yayan Bone beserta seluruh para jajaran, para pengurus. Yang saya hormati para ketua, para pengurus beserta anggota seluruh UKM yang sempat hadir pada acara malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan dalam satu acara yang sudah dikemas oleh pengurus atau panitia pelaksana melaksanakan kegiatan musabaqah Islamiyah, ya, serta dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan diantara musabaqahnya itu adalah pertama lomba barasanji Bugis, lomba male, lomba kebersihan sekretariat, dan lomba TPA, ya. Ada juga TPA-nya, ya? Ada, ya. Alhamdulillah. Ini tentu saya ucapkan sukses dan selamat untuk panitia pelaksana, ya, yang sudah berusaha untuk menyukseskan dan membuat kegiatan seperti ini. Jadi terus terang saya katakan, saya nanti tadi malam baru dihubungi oleh panitia ini untuk menggantikan Pak Waret 3 untuk mengisi acara ceramah Maulid ini. Ya, ini saya lihat ada temanya, semangat bermusabaqah bersama merawat budaya religi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan mahasiswa senantiasa semangat, ya, karena ini bunyi dari temanya, ya, ada semangat dan ada budaya religi. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita semua, baik dari sisi ucapan beliau, tingkah laku beliau, ya, maupun takrir beliau, kesepakatan beliau, semuanya menjadi uswah hasanah, menjadi ikutan yang terbaik bagi kita semua. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berbicara di hadapan para asatidzah ini, para Andre Guruta, ini terasa berat juga ini buat saya, ya, untuk berbicara. Namun demikian, karena ini amanah dari panitia, ya, izinkan saya sejenak berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW.
bulan ini ada dua peristiwa sejarah sebenarnya yang menarik untuk kita lihat. Baru minggu lalu, ini tanggal 22 Oktober itu Hari Santri. Ya, kemudian sebelumnya itu adalah hari libur 12 Rabiul Awal yang juga jatuh pada bulan Oktober. Jadi pertama yang saya mau bahas adalah Hari Santri. Kenapa? Karena kita sesungguhnya ini adalah semuanya santri sebenarnya. Ya, meskipun mungkin di antara saudara ada yang mengatakan, wah saya tidak pernah mondok di pesantren. Ya, itu mungkin definisi yang sangat spesifik. Tetapi santri secara umum, ya, itu berasal dari kata cantri. Cantri itu adalah menurut bahasa itu ikut sama gurunya. Jadi kalau ada seorang murid mengikuti jejak gurunya, dia beruswah, dia berpedoman kepada gurunya, maka pada hakikatnya dia sudah santri. Dan saya yakin anak-anakku semua para mahasiswa masuk di tempat ini atau kuliah di tempat ini berarti sudah punya guru. Ya kan? Berarti kita pernah berguru. Apakah itu di pondok pesantren, di madrasah, ataukah di sekolah. Jadi kita pada hakikatnya semua adalah santri sebenarnya. Ya, itulah sebabnya ya Yen Bone kemarin, ya sudah, seingat saya ini sudah 3 tahun terakhir kita sudah upacara santri juga, upacara hari santri nasional. Hari santri nasional ini sebenarnya adalah berasal dari tanggal 22 Oktober itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945. Kenapa? Karena negara waktu itu sudah merdeka, tetapi ini Belanda, ya sekutu, nah itu justru semakin menjadi-jadi, bahkan semakin ingin kembali merebut Indonesia setelah Jepang dinyatakan kalah setelah dia dibom, ya Hiroshima itu. Ya, jadi setelah kalah, ya dianggap kalah dalam perang dunia itu, maka itu kembali Inggris membonceng sekutu-sekutunya. Maka para kiai yang ada di Jawa, khususnya di Jawa Timur, melihat bahwa ini harus dikobarkan kembali semangatnya. Para kiai, para azatiza, para guru, para santri. Nah, ini keluarlah resolusi jihad bahwa berjihad, ya, melawan penjajah Indonesia ini adalah hukumnya wajib. Dan orang yang meninggal dalam peperangan ini adalah mati syahid. Nah, itulah pada tanggal 22 Oktober dikeluarkan resolusi jihad dan dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Ya, karena pada saat itu, ya, para ulama, para kiai yang memiliki pondok pesantren, memiliki santri, merekalah yang mengobarkan semangatnya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi kita juga memahami bahwa Hari Santri ini juga menunjukkan bahwa negara sudah hadir di pondok pesantren. Ya, dalam artian negara hadir itu perhatiannya begitu besar terhadap pondok pesantren. Apalagi baru-baru tahun kemarin, 2 tahun terakhir ini lahir undang-undang pondok pesantren atau diistilahkan undang-undang pesantren. Nah, jadi undang-undang pesantren ini semakin membuktikan bahwa negara benar-benar ingin melindungi, ingin mengapresiasi apa yang menjadi kontribusi peran daripada pesantren dalam membangun bangsa ini tidak lagi dipandang sebelah mata. Ya, kalau boleh saya mengatakan, dulu waktu kami santri itu nyaris bantuan-bantuan pemerintah itu mungkin malah pemerintah dan pesantren dulu itu malah berseberangan. Ya malah berseberangan. Jadi dengan hadirnya undang-undang pesantren ini semakin membuktikan bahwa alhamdulillah negara kita ya benar-benar memperhatikan pondok pesantren. Dan kita semua ini, apalagi kita adalah kampus atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri lagi, ya, nah ini kita sesungguhnya juga adalah santri sebenarnya, ya santri. Bahkan tahun ini alhamdulillah di kampus kita ya sudah ada Ma'had Al-Jami'ah, ya sudah ada Ma'had Al-Jami'ah. Nah tentu Ma'had Al-Jami'ah ini kalau kita mau lihat dari model-modelnya, menyiapkan asrama, menyiapkan fasilitas,
kemudian membekali dengan ilmu-ilmu agama, kitab-kitab kuning. Nah itu kalau kita lihat itu berarti itu adalah tradisi keilmuan pesantren, ya, tradisi keilmuan pesantren yang juga ingin dibangun di PT KIN. Dan saya kira kita sama-sama tahu bahwa yang pertama melakukan ini pencetusnya adalah Universitas Islam Negeri Malang, Maulana Malik Ibrahim. Jadi di Malang itu 1 tahun mahasiswa baru itu diasramakan, hanya 1 tahun saja. Seluruh mahasiswa baru diasramakan, dipondokkan, dipesantrenkan, ya selama 1 tahun. Tahun berikutnya dikeluarkan, masuk lagi mahasiswa barunya. Nah, seperti itu modelnya. Ya saya sudah waktu mungkin mahasiswa yang hadir di sini yang ikut pionir tahun 2019 kita sama-sama menyaksikan ya. Ada asrama putra, ada asrama putri, kemudian mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah ini memang saya lihat memang tradisi pesantren. Ya tradisi pesantrennya sangat kuat. Bahkan habis sholat berjamaah itu, sholat maghrib itu pasti bergemuruh itu zikirnya itu. Ya habis maghrib ya. Jadi memang kelihatan tradisi-tradisi pesantren itu berusaha dimasukkan di perguruan tinggi. Nah, dan saya kira itu pencetusnya adalah Malang, dan saya kira sudah banyak PT KIN yang mencontoh ini. Ya kalau kita di sini mungkin sarana dan prasarananya belum memungkinkan untuk kita seperti Malang. Ya jumlah mahasiswa baru Yayan Bone itu rata-rata 1.500 sampai 1.600. Artinya kalau kita mau pondokkan 1.500 ini kira-kira berapa lantai ya, berapa gedung yang harus kita butuhkan. Nah, kecuali kalau kita pindah semua ke kampus 2 dan pondoknya kampus 1. Nah, itu mungkin bisa. Mungkin ini bisa jadi pondokan. Ya, bisa dijadikan sebagai Mahat Al-Jamiah ini kampus 1. Dan kita kuliahnya di kampus 2. Nah, cuma mungkin terkendala lagi persoalan berangkat kuliahnya. Ya beda dengan Malang, ya karena kampusnya luas, di situ dia kuliah, di situ juga dia asramanya juga di situ. Ya baik, jadi ini tentu hari bersejarah bagi kita. Ini adalah hari santri nasional. Ya ini menunjukkan bahwa sekali lagi negara betul-betul memperhatikan keberadaan pondok pesantren yang sekarang jumlahnya sangat ribuan sekali. Ya, ribuan sekali pondok pesantren. Di Sulawesi Selatan saja santri itu luar biasa ya, jumlahnya berapa. Di Bone saja ini berapa pondok pesantren? Hampir di penjuru-penjuru Bone Selatan ada Darul Hufaz 77, Bone Utara ada Al-Ikhlas Ujung, ada pesantren Darul Hufaz Pajalele, ya. Kemudian di Bone Kota ada Mahat Al-Junaidiyah Biru, ya, di Bajoe, ya, dan sebagainya. Saya kira ini mulai menunjukkan banyak sekali, ya. Ya, sedikit saya bercerita tentang pesantren di Bone, ya. Jadi dalam sejarah itu Bone ini sudah tertulis memiliki pondok pesantren yang termasuk lama, ya. Ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ada yang mengatakan bahwa pondok pesantren yang pertama di Kabupaten Bone itu adalah pesantren Nurul Ilmi yang ada di Bulu. Ada orang Bulu di sini, Awapone, pas itu tikungan. Nah, di situ ada masjid namanya Masjid Nurul Ilmi. Nah, itu adalah masjidnya peninggalan Kiai Haji Sulaiman, ayahanda dari Kiai Haji Junaid Sulaiman. Disitulah dia pertama mendirikan pondok pesantren, tetapi namanya Mangaji Tudang. Jadi kata pesantren sebenarnya kita tidak mengenalnya di Bone pada tahun itu. Yang kita kenal adalah Pangaji Tudang. Ya, jadi Mangaji Tudang di masjid, ya, ataukah di rumah kiai, langsung berhadap-hadapan talaki. Ya, kemudian yang kedua, pondok pesantren yang kedua di Bone itu adalah Madrasah Amiriyah Islamiyah. Ini lahir tahun 1933, didirikan oleh Raja Bone yang ke-32 dan 34, yaitu Lama Penyuki Sultan Ibrahim. Itu juga yang mendirikan Masjid Raya Bone.
Jadi Masjid Raya Bone itu berdiri tahun 1940, sedangkan Madrasah Amiriyah Islamiyah itu berdiri tahun 1933. Andre Gurta, Ki Haji Farid Wajdi itu sudah membaca buku di Mesir tentang Madrasah Amiriyah Islamiyah di Bone ini, termasuk lembaga pendidikan tertua di Sulawesi Selatan. As'adiyah berdiri tahun 1930 oleh Ki Haji As'ad. Ya, kemudian Bone Madrasah Amiriyah, dan ini Madrasah Amiriyah ini menurut ceritanya di murid-muridnya itu waktu itu pendidikan yang sangat modern karena bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi dia belajar juga sudah aljabar, belajar bahasa Inggris, ya, belajar matematika, ilmu alam. Nah, itu menariknya itu. Dan saya sempat menyaksikan salah satu ijazah, ya, ijazahnya alumni Madrasah Amiriyah Islamiyah bertahun 1949. Yang tanda tangan di situ kepala sekolahnya adalah Ki Haji Junaid Sulaiman. Muridnya adalah almarhum Ki Haji Bustani, Bustani? Ya, Ki Haji Bustani. Itu dosen bahasa Arab IAIN Alauddin Makassar, UIN Alauddin Makassar. Ya, kebetulan diteliti oleh mahasiswa kita, yaitu saudara Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu tesisnya itu salah satunya membahas tentang sejarah pendidikan Islam di Kabupaten Bone. Nah, jadi ini menarik nih, ya, sejarah Islam yang ada, sejarah santri atau pesantren yang ada di Kabupaten Bone. Sudah ada beberapa mahasiswa kita yang mencoba menulisnya. Ya, nanti pada tahun 1959 Ki Haji Junaid Sulaiman mendirikan pondok pesantren Al-Junaidiyah Biru. Ya, setelah Masjid Raya tidak lagi bisa menampung santri penghafal Al-Quran, akhirnya dibangunlah pondok pesantren Al-Junaidiyah Biru sebagai tambahan tempat santri menimba ilmu dan menghafal Al-Quran. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ikhlas Ujung itu nanti tahun 2000. Ya, tahun 2000. Kebetulan juga saya dulu di Al-Ikhlas Ujung itu sebagai perintis awal, ya, bersama dengan Profesor Nasaruddin Umar. Ya, kemudian 77 itu mungkin tahun 70-an juga atau awal tahun 80-an. Itu oleh Ki Haji Landre Said, Andre Gurta Landre Said. Ya. Ya, kira-kira seperti itulah, ya. Nah, ini sedikit kita mengenang, ya, tentang hari santri nasional. Ya, jadi intinya adalah negara sudah mulai mengakui keberadaan pesantren dan sudah mulai memberikan sumbangsi dan perhatian kepada perkembangan pondok pesantren. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para mahasiswa yang saya muliakan, kemudian yang kedua, tentu peristiwa ini yang kedua adalah Maulid, dan saya kira kita sudah terbiasa dengan perayaan Maulid ini. Ya, mungkin di kampung kita, di masjid kita, ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Maulid itu sesungguhnya itu adalah kreasi ulama sebenarnya, yang kita teruskan. Kita sebenarnya ini ketinggalan dari ulama dulu yang begitu kreatif sebenarnya. Kenapa saya mengatakan kreatif? Maulid itu sesungguhnya kalau di kalangan orang Bugis, Maulid itu sebenarnya adalah model Islamisasi. Ini ada Malay di depan kita ini. Ini ada songkok, ada biasanya juga ada ayam, telur. Ya, itu sebenarnya tradisi nenek moyang kita dulu itu setiap tahun mereka memasak manasu telur, manasu manu, tunggu tahun sebelum Islam datang. Apa agama nenek moyang kita dulu? Itu adalah animisme dan dinamisme. Dia percaya kepada roh-roh, ada kekuatan-kekuatan gaib yang ada di tengah hutan, di sawah, di laut, di sungai. Akhirnya mereka memasak, buat sesajen, buat masakan, kemudian dipersembahkan. Ya, itu tradisi nenek moyang kita. Agama Toryolo dan Ninita, Matiwata, sana Matiwata. Ya, Matiwata. Ada orang Sidrap di sini? Naik tangannya kalau ada orang Sidrap. Ada? Tidak ada dia. Ini di Sidrap itu ada namanya kampung di situ namanya Amparita, Tuani. Ya, itu masih memegang agama Toryolo. Ya, kebetulan saya bisa bercerita ini
karena saya menyaksikan langsung. Saya pernah diundang sebagai peneliti untuk menyaksikan tradisi keagamaannya orang Towani, Tolotan. Jadi orang Tolotan ini, ada orang Sengkan di sini, ada orang Wajo. Asalnya adalah orang Wajo. Asalnya orang Wajo. Islamisasi terjadi di Wajo. Orang Towani, orang Tolotan ini tidak mau sholat. Dia lo masuk aja, dia lo puasa. Nah, dia hanya mau kawin secara Islam dan meninggal dalam keadaan Muslim. Maksudnya disolati, tapi dia lo puasa, dia lo masuk aja, dia lo cuma. Akhirnya dia dipaksa. Kalau dia melo masuk aja, dia lo mau puasa. Salai Wajo. Akhirnya orang Towani, orang Tolotan, ya, ini pemegang agama Toriolo, Bugis. Akhirnya mereka diusir dari Wajo, terdamparlah di Sidrap, menghadap ke Raja Sidrap Sidendre. Raja Sidendre yang namanya orang minta pertolongan, minta untuk ditampung di daerahnya, tentu menerima, tetapi memberikan persyaratan. Karena dia sudah tahu bahwa ini diusir karena tidak mau memeluk ajaran Islam, tidak mau juga meninggalkan ajaran Toriolonya. Akhirnya diterima, tetapi dengan perjanjian, engkau harus menikah dalam keadaan Muslim dan engkau disolati. Ya, artinya Raja Sidendre itu menginginkan nanti kalau mereka sudah seperti itu, mereka bisa dipengaruhi, didakwahi supaya masuk Islam, supaya mereka betul-betul. Ternyata tidak berhasil. Mereka diberikan tempat oleh Raja Sidendre namanya Amparita. Ya, di desa Amparita atau Towani. Ya, kalau pergi di situ tidak ada bedanya kita sama orang Bugis sama orang Bugis, Malipa, Masongkoloto, sama-sama. Bahasanya juga bahasa Bugis. Ya, sama-sama. Tidak ada bedanya. Bahkan di antara mereka berkeluarga kadang ada sepupunya Muslim, sepupunya Tolotan. Ya, akhirnya di Sidrap ada satu organisasi Islam yang sangat keras memprotes ini Tolotan ini. Tidak cocok ini Tolotan. Sinasa-nasa kalian salah, tapi tidak mau mengerjakan ajaran Islam. Ini lo masuk pajan, ini lo mau puasa. Akhirnya terjadi bentrok, terjadi kerusuhan, orang-orang Towani, orang Tolotan dibakar. Ya, itu sekitar tahun 70-an itu dalam sejarahnya itu. Kemudian terjadi kembali perdamaian. Negara hadir kemudian mendamaikan orang Tolotan. Apa yang terjadi? Mereka disuruh memilih. Kamu memilih mau apa? Mau Muslim atau bukan Muslim? Akhirnya karena mereka mempertahankan agama Toriolonya, agama Toriolonya Reneta ini, Toriolo orang Bugis, animisme dan dinamisme. Akhirnya mereka memilih Hindu Tolotan. Itu. Kalau saudara pernah melihat di YouTube, ada seorang wanita yang pernah dokter di UMI, ya, disangka sebagai orang muslimah. Itu beragama Tolotan sebenarnya dia. Jadi dia pakai Dia pakai jilbab. Itu. Jadi memang sama, kelihatannya sama. Ya, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Maulid ini, nenek-nenek kita dulu itu memasak, tradisi memasaknya tidak dihilangkan. Jadi ketika Islam ini datang, tidak langsung kamu musyrik, kamu kafir, tidak. Dipelece. Tadinya masakannya itu dibawa, dilarungkan ke laut, dilarungkan ke disimpan di batang-batang besar. Akhirnya mereka diajak, ajaran nasa mutiwi kro, bawa di rumahnya Pak Imam. Akhirnya Pak Imam lah, di rumahnya Pak Imam dibaca-baca itu sokonya, ya, sebagai tanda syukurnya. Wah, Pak Imam kewalahan di rumahnya. Maka ini Pak Imam, ini saja bola aku baca. Akhirnya Pak Imam udah dari pagi turun mau baca, hampir satu kampung nak bacakan. Wah, coba Imam. Maka di Pak Imam, ini saja masjid mana mutiwi, ini saja masjid Andre. Kemudian dipanggil semua orang. Inilah salah satu tradisinya Maulid. Jadi dulu kalau orang Maulid itu di kampung itu maju jujung itu toh. Kemudian habis bikin Maulid ceramah, langsung dibuka itu bakinya bagi-bagi teman-teman. Ya, dia orang ceramah pasti baginya, ya melopoi baginya. Alena kalau si baca ceramah.
Nah, begitu. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi tradisinya adalah memasak tidak dihilangkan, tetapi niat syiriknya dibuang sedikit demi sedikit. Ya, lambat laun. Ya, Islam masuk di Bone ini, Bone Sope Wajo itu bertahunkan beda 1 tahun setahun ya. 1608, 1609 dan di Bone 1610. Jadi Islam masuk di Bone itu tanggal 23 November 1610 Masehi dan diterima oleh Sultan Adam. Ya, Sultan Adam lah yang atau bernama Raja Bone Latendri Luak. Ya, Raja Bone ke-11 ya, yang bergerak Latendri Luak Sultan Adam. Ya, itulah ya. Sedikit demi sedikit. Jadi jangan kita bayangkan nenek moyang kita ini orang Bugis langsung menerima ajaran Islam langsung kafah, tidak. Ya, masih banyak masih berproses sampai sekarang. Bahkan saya kalau di kampung-kampung ceramah itu pasti saya ingatkan kepada para hadirin jamaah, maka karena siapa tahu mau di bolata esangnya bocok-bocok pedokata terus mamoli tiap tahun singke mobil kepercayaan Torio mana harus dihilangkan itu. Nah, yang penting aku udah nyumpong lepena ya. Saya biasa berguyung sama Pak Imam dulu, Pak Imam ini situ punya tugas ya mengingatkan kembali karena Maulid Nabi sesungguhnya hakikatnya yang pertama adalah memperjuangkan ketauhidan. Nabi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu misi terbesarnya, misi utamanya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita lihat dalam sejarah Maulid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir disebutkan oleh seorang ulama Sufi yang bernama Badi Zaman Syekh Tursi. Dia mengatakan ada beberapa keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan. Salah satu diantaranya adalah ketika Nabi lahir, apa meruntuh berhala di Ka'bah. Jadi ada beberapa berhala yang ada di Ka'bah itu runtuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, api yang ada di Persia yang disembah oleh orang Majusi. Maka pada saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, api itu sudah beratus-ratus tahun itu menyala, tidak pernah padam. Meskipun hujan, meskipun angin begitu keras, begitu besarnya api itu. Karena orang Majusi memang penyembah api. Nabi lahir, maka pada saat itu api itu menjadi padam. Ya. 14 tiang istana Kisra Persia pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau dimasehikan adalah pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ya, 14 tiang Kisra ya, Persia itu marutumananya 10 tiang. Ini dalam bukunya Badi'uz Zaman Syekh Tursi. Itu ada beberapa pemujizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan. Bahkan ketika Nabi lahir itu disaksikan oleh 2 perempuan, 2 ummi. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa namanya ummi yang menemani Siti Aminah, ibunda Rasulullah? Siapa yang tahu nama ummi? 2 ibu yang menemani Siti Aminah melahirkan. Mahasiswa? Ada? Tidak ada. Yang pertama namanya Ummi Usman bin Auf. Kemudian yang kedua Ummi Abdurrahman bin Auf. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Itulah yang menemani Nabi, ibunya Nabi Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dilahirkan, dalam riwayat dikatakan begitu bercahaya. Ini disaksikan oleh 2 ummi ini, Ummi Usman bin Auf dan Ummi Abdurrahman, bahwa cahaya Nabi ketika dilahirkan kota Mekah ketika itu bercahaya. Ya, ini tentu adalah mukjizatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin dan hadirat, tentu inilah yang inti utama mengapa kita bermaulid. Kita ingin menegaskan kembali bahwa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kedua,
hikmah lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hikmah keilmuan. Ya, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umur 40 tahun, Nabi menerima wahyu. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi bukanlah langsung disuruh sholat, bukan disuruh puasa, disuruh haji, tidak. Tetapi perintah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi adalah perintah membaca. Iqra. Kalau kita lihat makna bahasa Iqra ini dalam Mu'jam, ya, itu kata Iqra itu arti dasarnya mengumpulkan, menghimpun. Jadi kalau orang membaca itu pada dasarnya dia menghimpun huruf demi huruf, ya. Dari huruf demi huruf lahir kata. Nah, itulah dia waktu kita mengaji maka lihat kan apa kata. Nah, itu artinya kita Iqra namanya itu. Karena menghimpun huruf demi huruf sehingga lahir menjadi satu kata. Dari kata kemudian lahir menjadi kalimat. Dari kalimat kemudian lahir menjadi frase, frase menjadi paragraf dan sebagainya. Nah, itu Iqra. Jadi ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini juga adalah kelahiran keilmuan sesungguhnya, peradaban keilmuan. Banyak sekali dari keilmuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keilmuan Islam ini tentu dasarnya sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan berbagai macam disiplin ilmu, termasuk apa yang kita tuntut atau fakultas yang ada di kampus kita ini adalah cermin daripada sumber dari ajaran Islam. Ada fakultas syariah, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas dakwah dan usuluddin, ada fakultas ekonomi dan bisnis. Itu tentu semuanya adalah sumbernya adalah dari sumber ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kelahiran Nabi sesungguhnya adalah kelahiran peradaban keilmuan. Ya, bukankah kita kenal bahwa pada masa Nabi dilahirkan itu adalah masa jahiliyah? Kenapa mereka disebut jahiliyah? Padahal mereka sudah mengenal Tuhan. Mereka mengenal sastra. Ya, orang Arab itu sastrawan, ya. Ya, orang Arab itu sastrawan. Ya, sehingga ada seorang sastrawan Quraisy itu yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Sebenarnya dia sudah menerima itu Al-Quran. Dia sudah percaya bahwa Al-Quran ini laisa min kalamil insi wa laisa min kalamil jinni. Dia sudah mengakui, tetapi apa istilah Buddhisnya ini? Macimkai. Apa istilahnya? Dia malu terhadap kaumnya. Dia malu terhadap kaumnya kalau dia menjadi muslim. Akhirnya karena tidak tahan dengan keindahan bahasa Al-Quran ini, setiap malam lo kena celinga ini minta mengaji. Ada celinga Nabi tak mengaji di Bolana. Setelah dia pulang selalu ditemui oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal. Akhirnya boleh si celinga baca Quran Muhammad. Ternyata yang dua ini juga pergi celinga, tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Mereka tersihir. Ya, kalau saya sebut sihir, mungkin Anda bayangkan itu di film-film. Sihir di sini artinya terpesona. Yaitu jadi kalau orang Arab menyebutkan sihrun, itu salah satu maknanya terpesona. Ya, sama kalau Anda melihat seorang gadis cantik kemudian Anda tertarik, itu namanya Anda terpesona. Ya. Nah, kira-kira bangsa Arab itu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dia jatuh tersungkur, seperti jatuh tersungkurnya Umar bin Khattab, kan? Ketika mendengarkan saudaranya ya membaca Al-Quran. Nah itu. Nah, jadi Al-Walid ibn Mughirah ini sampai-sampai kemudian ada ungkapannya yang mengatakan wa inna lahu la halawah wa inna alaihi la tilawah. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki kemanisan, halawah. Jadi dia mendengarkan ayat Al-Quran ini manis betul ini Al-Quran ini. Jadi anak-anakku mahasiswa kalau rajin mengaji, itu Anda mendapatkan manisannya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Wa inna lahu la tilawah. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu juga memiliki kecantikan, keindahan. Ya, jadi keindahan sastra Arab itu diungguli oleh ketinggian daripada isi sastra Al-Quran ini. Ya, coba Anda baca surah Al-Qamar. Itu huruf terakhirnya ro semua. Ya kan? Qul huwallahu ahad, dal semua. Ya, qul a'udzu birabbin nas, sin semua. Tetapi tidak sama dengan syair yang miliknya orang Arab. Ya. Sehingga dulu ada yang pernah mengaku nabi.
Ya, namanya Musailamatul Al-Kazzab ya. Ya, pernah juga mau membuat Al-Quran. Ya, salah satunya dia ingin menandingi surah Al-Fil. Dia mengatakan Al-Fil, Mal-Fil, lahu hurtun tawil. Gajah, apa itu gajah? Punya belalai panjang. Tidak ada maknanya, kosong. Coba Anda bayangkan kalau Anda baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu lam-lam semua itu. Nah, itu terakhir di situ wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pada tahun kelahiran Nabi digambarkan oleh Allah dengan turunnya ini surah Al-Fil ini, bahwa pasukan gajah yang tadinya mau menghancurkan Ka'bah itu Allah hanya mendatangkan burung-burung ababil, kemudian membawa batu kecil dari neraka sijil. Ya, menurut beberapa penafsiran. Ya, kalau penafsirannya Muhammad Abdu dari Mesir, dia mengatakan itu seperti bakteri atau virus. Kenapa? Karena di akhir ayat mengatakan ka'asfin ma'kul. Itu seperti daun, karena biasa kita daun andre bulat, madunu-dunu tak cede-cede berturut-turut. Itu bahasa Al-Qur'annya ka'asfin ma'kul. Ya, seperti daun yang itu jadi gajah yang begitu besar, hanya dilempar dengan batu, kemudian dagingnya itu hancur melebur, itu seperti daun yang dimakan ular. Sehingga Syekh Muhammad Abdu dalam tafsirnya itu mengatakan itu sebenarnya itu bukan batu, tetapi di situ adalah virus. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pasukan Abraha dipermalukan, ya, dipermalukan karena tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Ada riwayat yang mengatakan mengapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, menurut riwayat bahwa Abraha ini juga membangun Ka'bah di negaranya, di kerajaannya. Tetapi ternyata tidak ada orang yang datang berhaji. Ya, tidak ada orang yang datang berhaji karena dia cemburu secara ekonomi. Dia cemburu secara ekonomi. Maksudnya dia juga menginginkan orang datang berhaji, bawa barang dagangan, kemudian menjajakan barang dagangannya, kemudian membeli barang dagangannya, dibawa pulang ke kampungnya. Kan seperti itu tradisinya orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i was-shaif. Ya, perjalanan pada bulan musim panas dan musim dingin. Itu kan orang-orang dari luar, dari Syam, dari Irak itu masuk ke Mekah untuk berhaji dan melakukan transaksi jual beli. Sehingga ketika itu ada yang mengatakan orang-orang Quraisy bertanya kepada kakeknya Nabi Abdul Muttalib sebagai penjaga Ka'bah ketika itu, "Wahai Abdul Muttalib, kamu ini hanya mengurusi kambingmu saja. Kenapa engkau tidak berusaha untuk menghentikan pasukannya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah?" Apa jawabannya Abdul Muttalib? Dia mengatakan, Ka'bah ini ya dibangun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala juga yang akan menjaganya. Nah, seperti itulah, dan pada tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Artinya semua orang mengingat bahwa kelahiran Nabi itu ada sebuah peristiwa yang terjadi yang sangat besar, yaitu peristiwa pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang terakhir, yang ketiga, Maulid ini sesungguhnya juga adalah bermakna bukan hanya keilmuan, tetapi juga peradaban kemanusiaan. Mengapa saya mengatakan peradaban kemanusiaan? Karena dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa misi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menyelamatkan manusia dari segala bentuk perbudakan. Dan yang paling harus berterima kasih dengan kehadiran Nabi, saya sering membahasakan seperti ini, adalah kaum perempuan. Mengapa kaum perempuan? Dulu perempuan pada masa jahiliyah nareko ejajiani anak set di Indo, yang ditunggu itu adalah jenis kelaminnya, uranega makundrai. Kalau laki-laki pasti mereka gembira, tetapi kalau perempuan langsung muka mereka menjadi masam, tidak gembira. Bahkan tragisnya, bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Nah ini. Jadi yang paling berterima kasih terhadap lahirnya Nabi, lahirnya agama Islam ini sesungguhnya adalah kaum perempuan. Kaum perempuan kemudian terangkat derajatnya,
ya sama dengan kaum Adam, sama dengan kaum laki-laki. Nah ini, jadi keberadaan Nabi SAW salah satu hikmah terbesarnya adalah peradaban kemanusiaan. Termasuk Umar bin Khattab sendiri. Ya, Umar bin Khattab sendiri pernah didapati menangis. Ditanya oleh sahabat, mengapa engkau menangis wahai Umar? Baru setelah itu engkau ketawa. Habis ketawa menangis lagi. Kata Umar, saya menyadari kebodohan saya. Dulu lahir anak perempuan saya, langsung saya kuburkan hidup-hidup. Nah ini, jadi keberadaan Nabi SAW tentu ya, membawa mengangkat derajat kemanusiaan. Tentu yang dimaksud di sini adalah budi pekerti Nabi, akhlakul karimah Nabi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam Al-Quran sendiri kan disampaikan oleh Allah, seandainya engkau Muhammad memiliki ucapan yang keras, hati yang keras, ya, dalam berdakwah, tentu umatmu tidak terima. Tetapi karena engkau ya dengan rahmat Allah, ya, ayat itu diawali dengan rahmat Allah, "Bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau keras Muhammad, mereka akan berpaling, tidak ada yang mengikut engkau. Ya, jadi ini salah satu pelajaran bagi para pengurus mahasiswa ya. Anda menjadi ketua atau Anda menjadi sekretaris, nah, ini contohlah sifatnya Nabi. Sifatnya Nabi adalah memiliki ucapan-ucapan yang sangat lembut, memiliki perangai yang sangat halus, ya. Akhlak Nabi SAW begitu mulia, ya. Tidak ada orang yang merasa tercederai. Anas bin Malik, seorang pembantu, pernah mengatakan, saya tidak pernah ditanya oleh Nabi, limaza fa'alta, ya, mengapa engkau melakukan seperti ini? Kata Anas bin Malik, tidak pernah kata-kata itu muncul. Paling Nabi hanya mengatakan, da'u, tinggalkan. Paling hanya itu kata-kata Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Artinya Nabi SAW menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ini salah satunya, ya, karena memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan tentu ya, akhlak yang sangat mulia ini juga adalah pengakuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, sesungguhnya kami tidak mengutusmu Muhammad ya kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, berarti kalau rahmat bagi seluruh alam semesta ini, binatang, hewan juga rahmat ya? Ya, rahmat. Nabi juga rahmat. Ya. Nabi SAW pernah didatangi unta. Ya, jadi Nabi itu memahami bahasa hewan. Nabi didatangi unta. Unta ini menangis di depan Nabi. Nabi bertanya, "Wahai unta, mengapa engkau menangis?" Unta ini kemudian mengungkapkan, "Wah, ini majikanku ya Rasulullah. Dia selalu membawakan beban yang beratnya melebihi kemampuan saya untuk saya bawa. Saya capek sekali ya Rasulullah. Kemudian dia juga malas memberiku makan dan minum." Ya, jadi hati-hati, ini ada perempuan pecinta kucing. Ya, kalau tidak mau kasih makanan mati wi, nah, ya itu Anda berdosa. Itu kan ada kisahnya wanita yang masuk neraka gara-gara narante mionna, tidak diberi makan mati. Nah, ya kan? Jadi ini mengeluh sama Nabi, menceritakan kisahnya. Nah, Nabi kemudian menyampaikan kepada yang punya binatang bahwa berikanlah beban yang sesuai dengan kemampuannya dan berikan makan yang cukup. Nah, itu menunjukkan Nabi SAW menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kalau kita berbicara tentang apa yang menjadi akhlak Rasulullah SAW itu banyak sekali ayat-ayat, termasuk ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi, ya, itu tentang ayat-ayat tentang kerasulan atau tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga tadi pembacaan Maulid, ya, sirah Nabawiyah. Saya ingin menambahkan dari Pak Waretiga, itu Makbara Sanji itu sebenarnya di kalangan orang Bugis itu dulu waktu kami anak-anak itu sebenarnya 1 derajat itu. Karena anak-anak macam Makbara Sanji berarti menunjukkan macam mengaji. Karena tidak mungkin mau Makbara Sanji kalau tidak macam mengaji. Jadi itu dulu simbol itu. Jadi asal ada anak-anak
yang sudah pintar berzanji berarti otomatis kan ya pintar mengaji. Jadi itu sebenarnya dulu itu kenapa orang berlomba-lomba ingin pintar berzanji ya, itu tadi semangat membaca Al-Qur'annya dulu diawali. Ya. Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan ya. Jadi acara pindah rumah. Nah, ini saya temukan hadisnya dan penjelasan para ulama mengatakan mengapa kita ini tradisi orang Bugis ya, ini lagi tradisi orang Bugis mendapatkan satu nikmat kesyukuran, kemudian membaca berasanji ya yang berisikan tentang salawat-salawat Nabi, pindah rumah, bahkan mobil baru ya, pengantin ya dan sebagainya. Ini ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun lam yazkurullaha fihi wa lam yusalluna ala nabiyihim kana alaihim tiratan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa satu kaum yang duduk-duduk berkumpul, ketemu terus tidak mengingat Allah, lam yazkurullah, dia tidak mengingat Allah di dalamnya. Ya. Jadi pindah rumah kan kita kumpul-kumpul. Berarti harus ada yang ingat Allah. Walam yusalluna ala nabiyihim, dan tidak ada yang berselawat kepada Nabi. Kana alaihim tiratan. Maka mereka ini adalah mereka ini di atas mereka ini adalah penyesalan, adalah satu kesia-siaan. Itulah sebabnya mengapa kita pindah rumah, karena kita berkumpul, maka kita membaca berasanji. Membaca berasanji isinya adalah sejarah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di situ ada salawat. Nah, berarti orang yang bersalawat, ketika ada orang yang berkumpul, maka di situ ada rahmat Allah yang diturunkan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya salawat Allah ya kepada hambanya? Nuzulur rahmah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kita ingin terus rahmat Allah turun kepada kita, maka jangan sama sekali meninggalkan salawat. Terutama ketika disebut nama Nabi, ya upayakan Anda bersalawat baik secara jahar maupun sir. Ya, karena kata Nabi, umatku itu ada yang pikir sama saya. Ya, iza zukirtu indahu falam yusalli alayya. Apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak pernah bersalawat kepadaku. Ya, maka jika kita mendengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka kita upayakan untuk bersalawat. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca salawat. Ya, oke. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup. Sudah panjang sekali. Mohon maaf. Sudah panjang sekali. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.